Indonesia adalah bangsa yang sangat besar, bangsa yang beragam suku bangsa, bahasa, ras, kelompok, dan agama tertentu. Tetapi, banyak masyarakat yang tidak mengetahui asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia sendiri. Kita sebagai manusia yang berbudi, sepatutnya tidak melupakan sejarah dari mana asal mula dan sebab musababnya hingga kita berada di sini, yaitu di Indonesia. Nenek moyang yang merupakan cikal bakal keberadaan kita saat ini tentu harus kita kenali, meski hanya dari sekedar pengetahuan saja. Banyak pendapat yang bermunculan terkait dengan mana sejatinya asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Para ahli sejarah saling mengeluarkan argumentasinya, dan disertai dalih pembenaran dari dugaannya masing-masing. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yaitu: pertama, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari teori Yunan. Asal-usul nenek moyang kita berasal dari Yunan, Tiongkok. Teori ini didukung oleh Muhammad Ali, yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol yang terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat, sehingga melakukan migrasi menuju ke selatan. Ada pula R.H. Geldern dan J.H. Kern yang juga mendukung teori ini. Dasar pendapat mereka berdua adalah: 1. Ditemukannya kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki kemiripan dengan kapak tua yang ada di kawasan Asia Tengah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi migrasi penduduk dari Asia Tengah ke Kepulauan Nusantara. 2. Bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara memiliki kemiripan dengan bahasa Champa yang ada di Kamboja. Hal ini membuka kemungkinan bahwa penduduk Champa yang ada di Kamboja berasal dari dataran Yunan dengan menelusuri Sungai Mekong. Arus perpindahan ini berlanjut hingga sebagian dari perpindahan mereka berlanjut dan sampai ke wilayah Nusantara. Menurut teori tadi, migrasi penduduk dari Yunan menuju Kepulauan Nusantara ini melalui 4 gelombang, sebagian menyebutkan 3 gelombang, yaitu: 1. Ras Negrito. Orang Negrito diperkirakan sudah memasuki Kepulauan Nusantara sejak 1000 sebelum Masehi. Mereka diyakini sebagai penduduk paling awal Kepulauan Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan penemuan arkeologi di Gua Cha, Malaysia. Pada perkembangannya, orang Negrito menurunkan orang Semang. Ciri-ciri fisik orang Negrito berkulit gelap, rambut keriting, hidung lebar, dan bibir tebal. Di Indonesia, ras ini sebagian besar mendiami daerah Papua. 2. Ras Wedoid. Ciri ras ini berkulit hitam, bertubuh sedang, dan berambut keriting. Ras ini datang dari India bagian selatan sekitar 2000 sebelum Masehi. Keturunan ras ini mendiami Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara Timur. 3. Ras Proto-Melayu. Migrasi orang Proto-Melayu ke Kepulauan Nusantara diperkirakan memasuki wilayah Nusantara pada 1500 sebelum Masehi. Sebutan Proto-Melayu adalah untuk menyebutkan orang-orang yang melakukan migrasi pada gelombang pertama ke Nusantara. Yang termasuk orang-orang Proto-Melayu adalah suku Toraja, Dayak, Sasak, Nias, dan Batak. Orang Proto-Melayu memiliki keahlian lebih baik dalam hal cocok tanam bila dibandingkan dengan orang Negrito. 4. Ras Deutro Melayu. Deutro Melayu adalah sebutan untuk orang-orang yang melakukan gelombang migrasi pada gelombang kedua ke Nusantara. Kedatangan Deutro Melayu ke Nusantara diperkirakan pada 500 sebelum Masehi. Suku bangsa yang termasuk Deutro Melayu di Indonesia, antara lain, Minangkabau, Aceh, Sunda, Jawa, Melayu, Betawi, Bugis, Makassar, dan Manado. Kedua, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari teori keluar bangsa Taiwan. Teori ini berpandangan bahwa bangsa yang ada di Nusantara ini berasal dari Taiwan, bukan daratan Cina. Teori ini didukung oleh Harry Truman Simanjuntak. Menurut pendekatan linguistik,
Dijelaskan bahwa dari keseluruhan bahasa yang dipergunakan suku-suku di Nusantara, memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Akar dari keseluruhan cabang bahasa yang diperuntukkan bagi leluhur yang menetap di Nusantara, berasal dari rumpun Austronesia di Formosa, atau dikenal dengan rumpun Taiwan. Selain itu, menurut penelitian genetika yang dilakukan pada ribuan kromosom, tidak menemukan kesesuaian pola genetika dengan wilayah Cina. Austronesia mengacu pada wilayah geografis yang penduduknya menuturkan bahasa Austronesia. Wilayah tersebut meliputi Pulau Formosa, Kepulauan Nusantara, termasuk Filipina, Mikronesia, Melanesia, Polinesia, dan Pulau Madagaskar. Secara harfiah, Austronesia berarti Kepulauan Selatan, dan berasal dari bahasa Latin yaitu Australis, yang berarti selatan, dan bahasa Yunani Nesos, jamak dari Nesia, yang berarti pulau. Jika bahasa Jawa di Suriname dimasukkan, maka cakupan geografi juga mencakup daerah tersebut. Studi juga menunjukkan adanya masyarakat penutur bahasa Melayu di pesisir wilayah Sri Lanka. Salah satu cabang terbesar adalah cabang Sundik, yang menurunkan bahasa-bahasa Austronesia, dengan jumlah penutur terbesar yaitu bahasa Jawa, bahasa Melayu, dan bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Aceh, bahasa Batak, dan bahasa Bali. Rumpun bahasa Melayu Polinesia adalah sebuah cabang utama dari rumpun bahasa Austronesia, yang mencakup semua bahasa Austronesia yang dipertuturkan di luar Taiwan dan memiliki jumlah penutur sekitar 351 juta jiwa. Secara luas, bahasa Melayu Polinesia terbagi dalam dua subkelompok utama, yaitu Melayu Polinesia Barat dan Melayu Polinesia Tengah bagian timur. Ketiga, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari teori Nusantara. Teori Nusantara menyatakan bahwa asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri, bukan dari luar. Teori ini didukung antara lain oleh Muhammad Yamin, Gregorius Kraft, dan J. Crawford. Dan teori ini dilandasi oleh beberapa argumen, antara lain. Bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban sangat tinggi. Peradaban ini tidak mungkin dapat dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan kebudayaan yang lama. Bahasa Melayu memang memiliki kesamaan dengan bahasa Champa di Kamboja, namun persamaan ini hanyalah suatu kebetulan saja. Adanya perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara, dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Berdasarkan hasil penelitian Gregorius Kraft tadi, mengenai bahasa-bahasa Nusantara, sebagaimana yang dipaparkan dalam bukunya yang berjudul Linguistik Bandingan Historia, tahun 1984, memberikan teori baru mengenai asal-usul bahasa dan bangsa Indonesia. Menurut teori Kraft, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia sendiri, bukan dari mana-mana, bukan dari wilayah Asia Tenggara Daratan atau dari Semenanjung Malaka. Teori Kraft ini didasarkan pada 3 landasan, sebagai berikut. 1. Situasi geografis masa lampau. 2. Pertumbuhan dan penyebaran umat manusia. 3. Teori migrasi bahasa dan leksikostatistik. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.